Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian BUMN, PT Askes, PT Jamsostek harus bekerja sama dengan Komisi 9 DPR dalam membahas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS secara lebih rinci dan terbuka. Langkah ini perlu karena menurut anggota Komisi 9 DPR Pombida Hidayatullah, masalah terkait BPJS masih banyak dan perlu segera diselesaikan. Misalnya menurut politisi Partai Golkar ini, Dewan Perwakilan Rakyat DPR terpaksa turun tangan menyusul penetapan besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk kategori penerima bantuan iuran atau PBI masih terkatung-katung. Oleh karenanya DPR memutuskan membentuk panitia kerja atau panja BPJS agar pembahasan terkait penetapan nominal PBI bisa segera diputuskan. Menurut Pombida, DPR juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan aturan teknis tentang PBI yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Ya, panja BPJS di Komisi 9 seperti yang sudah disepakati berdasarkan rapat pada masa persidangan yang lalu, harusnya pada masa persidangan yang akan datang setelah reses ini harus segera dijalankan. Karena apa? Karena betapa pentingnya program implementasi SDSN dalam bentuk BPJS di kemudian hari ini agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang signifikan. Karena apa? Ternyata setelah dipelajari, sungguh banyak temuan-temuan yang berpotensi menjadi masalah di kemudian hari. Tidak hanya dalam konteks BPJS Kesehatan saja, tapi juga dengan BPJS Ketenagakerjaan, di mana kalau BPJS Kesehatan ini persoalan-persoalan yang bersifat administratif ya, yang menyangkut dalam tanda petik permasalahan kepegawaian orang-orang yang terlibat dan juga berbagai macam hal yang ada di dalamnya seperti masalah administrasi keuangan juga harus menjadi fokus pembahasan, seperti misalnya jumlah besaran iuran yang dibantukan oleh pemerintah kepada orang-orang miskin itu juga belum final diputuskan, dan kemudian juga masalah-masalah seperti katakanlah jumlah fakir miskin yang akan diberikan PBI ataupun penerima bantuan iuran tadi, dan juga berbagai macam hal yang bersangkutan dengan masalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan ya, karena secara hitungan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada belum bisa menaungi secara real, secara maksimal semua tuntutan-tuntutan ke pelayanan kesehatan dari masyarakat. Ini yang harus dipelajari lebih detail dan lebih terperinci oleh panja BPJS di kemudian hari. Dan selain daripada itu, setelah BPJS Kesehatan ini berjalan, tentu BPJS Tenaga-Kerjaan harus juga berjalan, dan ini juga masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang tidak mudah dalam konteks misalnya dalam konteks penjaminan hari tua, dan juga dalam konteks pembayaran pensiunan ini juga menjadi masalah dikarenakan sampai saat ini pensiunan yang dibayarkan kepada PNS-PNS yang pensiun itu ternyata masih dibayarkan melalui basis APBN. Nah, sehingga ini menjadikan suatu PR yang sangat rumit ketika ditransformasikan dalam bentuk jaminan sosial. Oleh karena itu panja BPJS ini menjadi penting dan harus bisa berjalan sebelum paling tidak implementasi BPJS Kesehatan berjalan, karena fokusnya harus bisa mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang tadi saya sebutkan beberapa. Panja BPJS menurut Pombida akan bekerja sampai lembaga baru tersebut resmi beroperasi pada 1 Januari 2014 mendatang. Perlu diingat, panja BPJS dibentuk guna mempercepat penetapan PBI yang mestinya sudah selesai pada November 2012 lalu. Seperti diketahui, besaran PBI gagal ditetapkan lantaran terjadi perbedaan pandangan di internal pemerintah. Tim tvparlemen.com mewartakan.